warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan salah dan salam kepada junjungan getanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat dronian sekalian. Yang kami hormati Bapak Gesi, Tengku Imum, protokol gure lunduan ya. Gure yu bak murid nyo ceramah ya. Dan kepada seluruh jamaah Isya yang dirahmati oleh Allah, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang telah hadir di munasah. Marilah sejenak para jamaah tanya gunakan wate getanyo untuk sedikit menambah ilmu getanyo, ataupun menyokata tepu adalah sebagai ulang kaji, sehingga mentambah kembali ingatan getanyo terhadap hal-hal yang menyangkut dengan agama getanyo. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bak malam yang berbahagianyo, Luntuan akan menyampaikan tausiah. Judulnya adalah sebab disyariatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berleda depu sebab para jemaah. Seluruh kejadian nyo sebab harus kita depu. Melinggai tira urung. Nyan mandum urung tanyang pakon melinggai urung nyan. Putakin ke? Pat rubah ke? Pumupo ke? Semua orang ingin tahu sebab. Karena dari sebablah orang bisa menyimpulkan satu kejadian atau faedah atau manfaat tujuan daripada satu kejadian yang terjadi. Maka para jamaah, puasa yang sedang kita lakukan ini punya sebab. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa sebab Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita manusia. Yo golong gepegat tanya oleh Allah Ta'ala, terlebih dahulu Allah ciptakan akal dan nafsu. Nah, dua buah makhluk yang Allah pegat awal golong tanya, yaitu akal dan nafsu. Dikala Allah menciptakan akal para jamaah, setelah selesai, Allah panggil akal. Ya akal, akbil kata Allah, menghadaplah. Maka akal itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah akal menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada akal, "Ya akulu, man anta wa man ana." Hai akai, so gata, so ulun kekele Allah. Apa jawaban akal para jamaah? Akal menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka dhaif." Wahai Allah, drone adalah polon, sedangkan lun adalah hamba drone yang lemah. Maka Allah berfirman, "Ya aklu, belum pernah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Kemudian setelah Allah menciptakan akal para jamaah, Allah ciptakan nafsu. Setelah selesai Allah ciptakan nafsu, Allah panggil nafsu. Ya nafsu akbil. Nafsu tidak menjawab. Wahai nafsu, menghadaplah. Nafsu hanya jauh. Kemudian Allah berfirman kepada nafsu, "Ya nafsu, man anta wa man ana." Hai nafsu, siapa kamu dan siapa saya, kata Allah. Apa jawaban nafsu para jemaah? Nafsu menjawab, "Ana, anta, anta." Rupanya nafsu hana careng kosakata para jemaah. Cuma dua boh jadi, ana dan anta. Jadi jawaban dari pertanyaan Allah, "Man ana wa man anta," dibalas dengan yang sama oleh nafsu, "Ana, anta, anta." Long, draw. Bahasa adanya putan itu manyong. Draw, long.
Maka dari jawaban nafsu ini para jamaah, menunjukkan sangat berbeda antara makhluk yang bernama akal dengan makhluk yang bernama nafsu. Yang itu dua-duanya para jemaah ditempatkan oleh Allah setelah Allah menciptakan manusia pada manusia untuk menyempurnakan manusia. Sehingga Allah mengatakan, "Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebagus-bagus bentuk. Artinya penciptaan manusia disempurnakan oleh Allah dengan Allah tempatkan akal dan Allah tempatkan nafsu. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada manusia fujuraha, sifat fujur yang dipengaruhi oleh nafsu, sifat durhaka, wa taqwaha, dan sifat takwa, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah yang dipengaruhi oleh akal para jemaah. Kita lanjutkan cerita para jemaah. Setelah nafsu menjawab ana anta, Allah hukum nafsu. Hukum di Allah nafsu di dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Artinya gedut li Allah para jamaah nafsu tertuhtun. Leh gedut nafsu li Allah selama tertuhtun. Gerung li Allah nafsu, getanyang li Allah dengan pertanyaan yang sama. Ya nafsu man anta wa man ana. Hai nafsu sogata dan solom. Apa jawaban nafsu? Masih sama para jemaah. Anta, ana. Punu tanyong, dro, lung. Artinya dengan dibakar selama 100 tahun di dalam api neraka jahanam yang sangat panas, tidak mampu merubah karakter nafsu yang fujur, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah campakkan, Allah hukum kembali nafsu dengan dibakar dalam neraka yang sangat lapar. Artinya gepuduk oleh Allah Ta'ala nafsu dalam neraka dek selama 100 tahun. Oleh Allah Ta'ala peduk nafsu selama 100 tahun, getanyang long di Allah ba nafsu. Maka baru jawaban nafsu. Ya Allah, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Wahai Allah, dron Tuhan lun dan lun adalah hamba dron yang lemah. Oleh karena inilah para jemaah, karena pada manusia ada makhluk yang Allah tempatkan yang bersifat fujur, yang semenjak diciptakan oleh Allah, makhluk itu telah fujur, telah membangkang, durhaka kepada Allah, maka Allah perintahkan kita manusia untuk mengendalikan, mendidik, membuat makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah tempatkan bak getanyo nafsunya tetap tunduk kepada Allah dengan cara yang Allah lakukan di saat Allah menciptakan dia, yaitu dengan cara pedek pada jemaah. Nyo sebab pakon Allah yu puasa bak getanyo fitun 3 bulan Ramadan. Maka orang-orang yang benar melakukan ibadah puasa para jemaah, yang betul, yang tepat melakukan ibadah puasa, sehingga ibadah puasanya benar-benar merasakan lapar. Dek betul-betul dek dalam puasa. Pakon dek. Karena hanale konsumsi makanan di waktu sahur. Tidak banyak konsumsi makanan di waktu berbuka puasa. Sehingga di waktu berpuasa benar-benar merasa lapar. Terdidiklah nafsu dalam dirinya menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang berbahagia, yang rida terhadap segala ketentuan Allah, rida terhadap qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah nafsu yang dipanggil oleh Allah. Hai nafsu, hai jiwa yang tenang, kata Allah. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu secara ridha lagi diridai. Masuklah dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku para jemaah. Jadi kemampuan kita mendidik nafsu dengan membuat diri kita terasa lapar, merasakan lapar di bulan Ramadan ini para jemaah,
mampu membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi apabila kita berpuasa dengan tidak benar, wate ura tak puasa, tak henduk, tak gerah, tapi wate malam tak semajuh lebih daripada tak semajuh yang biasa, menyok biasa, tak pajuh bu sabah pingan tagai wate mugrib katrod. Mana Ustaz? Tapi bak bulan puasa hansip. Leu pajuh bu sabah pingan, guna cindoi lau minta nyo sabah gelah. Nyo gelah ubut ka okey. Biasa gelah ubut opkir. Geser pada bulan puasa. Tukang ngayung kena. Menyokon gayung senglisnya gayung hijau. Ya, kena gayungnya. Biasa awak muka kopi pakai gayungnya. Ngan gayungnya, sabah gayungnya. Sehingga tengah malam perut mantang busong nek dayo mantang tro. Ditambah lom wate tabudah tapajuh tahu mengkonsumsi makanan yang banyak sehingga wate uro hana terasadu. Pulam wate uro ta puasa lik tanyo. Ta putimang ipegah igop hadis, ipegah le urang naumus saimi ibadah. Urang puasa ibadah. Tikan uro tedengut pajan terasadu. Hana terasadu. Maka banyak di antara kita yang berpuasa para jamaah, tapi tidak membuat nafsunya tunduk kepada Allah Ta'ala. Contoh, ini lagi berkali Ustaz tanya. Dong yakin yang puasa akan dino. Tapi bukti jih yang mau tergerak untuk melakukan ibadah, kamerinin kebegah. Dong anda lunjak malam pun kena. Tapi kamerinin kebegah Ustaz. Nyo rahasia Ustaz tanya. Kamerinin, terutama ibu-ibu. Padi draw tu tinggal ibu-ibu yang tinjak umlasah. Nyo golam pugak kuih, golam truh uro raya, golam tong uro raya. Anak alasan menyoto uro raya kan alasan ka pugak kuih. Nyo bukti jih bahwa puasa kita belum benar. Maka di saat kita mengetahui para jamaah bahwa Allah mensyariatkan puasa tujuh sebabnya adalah pendidikan terhadap nafsu yang keras, maka lakukanlah ibadah puasa yang benar dengan benar-benar merasakan lapar di bulan Ramadan, betul-betul berterasadu, jangankan uro bahkan malam berterasadu, sehingga nafsu getanyo mampu getanyo kalahkan. Di saat nafsu mampu getanyo kalahkan, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala menjadi kuat. Inilah yang disebut oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh memperoleh kemenangan orang yang mampu mendidik, mensucikan hawa nafsunya. Ya, no menteng para jemaah tausiah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.